Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang mudah-mudahan dikasihi, dirahmati, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat taufik dan kemudahan darinya kita kembali dapat kesempatan untuk meneruskan pelajaran kita, yaitu tadabbur surat-surat pendek atau qisar al-mufassal yang sudah menjadi kajian rutin kita 2 kali dalam 1 bulan. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah sampai pada majlis yang ke-13 atau pertemuan yang ke-13 yang insyaallah nanti kita akan mempelajari surat At-Takatsur. Namun sebelum itu saya ingin meminta izin kepada teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kemungkinan malam ini kita tidak bisa terlalu lama, mohon maaf. Jadi kita insyaallah selesai kajian, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Oleh karena itu kami ingatkan yang ingin bertanya, baik pertanyaan itu sudah ada saat ini di catatan antum ataupun di kepala antum, ya silakan boleh mulai mencatatnya dari sekarang, atau mungkin pertanyaan itu muncul ya, ketika kita nanti mempelajari surat At-Takatsur ini, maka silakan langsung dicatat di kolom chat sehingga nanti selesai penjelasan surat At-Takatsur ini kita langsung masuk ke tanya jawab seputar soalan-soalan yang sudah masuk di kolom chat saja untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini. Malam ini insyaallah kita akan mempelajari surat At-Takatsur. Di mana kalau tidak salah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas surah Al-Qari'ah. Ya, surah Al-Qari'ah. Jadi surah setelah surah Al-Qari'ah adalah surah At-Takatsur. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat At-Takatsur ini sama seperti surah Az-Zalzalah yang sudah kita pelajari juga, yakni dari segi jumlah ayatnya. Ya, pendek, ya, hanya 8 ayat. Berbeda dengan surah sebelumnya, surah Al-Qari'ah yang sampai 11 ayat. Surah At-Takatsur hanya 8 ayat. Insyaallah surat ini mudah untuk dihafal. Apalagi di dalam surat ini ada beberapa ayat yang
kelihatannya hampir sama. Ya, ada pengulangan, ya, ada pengulangan atau seakan-akan diulang, ya, seakan-akan diulang ayat yang mirip, ya, ayat yang mirip sehingga mudah dihafal. Surah At-Takatsur bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Surat At-Takatsur ini menjelaskan tentang celaan dan ancaman dari Rabb kita Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia yang lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini ada sekelompok atau bahkan banyak orang yang sejatinya mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau hidup mereka di dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini sudah sering kita dengar di mana Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku semata. Hanya menyembahku saja. Ya, yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada sebahagian manusia tersibukkan dengan kehidupan dunia ini dan segala kemegahan atau segala kesenangan dunia, ya, yang ada di dalam dunia ini atau kehidupan dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala cela mereka. Allah ancam mereka. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka? Kita akan lihat dari surat At-Takatsur ini. Kita akan lihat di dalam surat At-Takatsur ini Allah Subhanahu wa taala mencela dan mengancam orang-orang yang seperti itu. Ini di antara tujuan atau maqasid suratnya At-Takatsur. Ya, jadi di antara tujuan atau hal penting yang dibicarakan di dalam surah At-Takatsur adalah celaan dan ancaman Allah terhadap hamba-hambanya yang lalai beribadah kepadanya karena tersibukkan dengan urusan dunia. Ya, tersibukkan dengan urusan dunia, kehidupan dunia, kemudian kesenangan dunia, ya, segala kemegahan yang ada di dalam dunia ini tersibukkan mereka oleh itu dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara maksud lainnya atau tujuan lainnya atau pembahasan penting lainnya yang dibahas di dalam surah At-Takatsur ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan melalui surat ini bahwa setiap nikmat yang Dia berikan kepada manusia, mulai dari nikmat yang terkecil hinggalah yang terbesar, itu kelak semuanya akan ditanyakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala akan meminta kita untuk mempertanggungjawabkan semua nikmat yang Allah berikan itu. Ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari mulai kita mukallaf, dibebani oleh beban-beban syariat, ya, sampailah kita meninggal dunia. Harta yang kita terima, ya, kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana sumbernya, kemudian kemana diinfakkan, kemana dibelanjakan, kemana dikeluarkan. Umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tanya untuk apa digunakan. Ketaatan atau maksiat. Ya. Dan semuanya yang kecil maupun yang besar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua maksud penting, ya, yang diperbincangkan di dalam surat
at-takatsur ini. Kemudian mari kita lihat dan kita tadabburi ayat per ayat dari 8 ayat surah At-Takatsur ini. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama berfirman, Alhaakumut takatsur. Kamu telah diperlalaikan oleh perbuatan bermegah-megahan. Jadi at-takatsur itu artinya adalah bermegah-megahan. Ya, bermegah-megahan atau berlomba-lomba saling banyak. Ya, berlomba-lomba saling banyak. Ya, siapa yang paling banyak di antara kita itu namanya at-takatsur. Tapi dalam hal yang tidak baik yang dimaksud di sini, dalam hal yang tidak baik, karena sudah kita jelaskan di awal tadi, Allah di sini sedang mencela siapa? Sedang mencela orang yang bermegah-megahan dengan kenikmatan atau kemegahan dunia sampai membuat dia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari akhirat, lalai dari tujuan utama dia diciptakan, lalai dari kampung akhirat yang abadi di mana di mana kita di dunia hanyalah singgah sementara menuju kampung tersebut. Ya, dibuat lalai ya oleh apa tadi? Oleh bermegah-megahan, perbuatan bermegah-megahan. Itulah at-takatsur. Ya, dari kata katsir, banyak. At-takatsur itu berlomba-lomba untuk saling siapa yang paling banyak. Ya, atau bermegah-megahan dengan banyaknya harta yang dia miliki. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala celah mereka-mereka yang seperti itu. Apa kata Allah? Alhaakum at-takatsur. Kalau kita sambung jadi alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan yang sedang kalian lakonkan, yang sedang kalian perbuat itu telah melalaikan kalian. Ya, telah melalaikan kalian, telah membuat kalian terlalai, terlengah, terlena. Ya. Apa atau siapa yang membuat mereka atau kalian di sini terlalai, terlengah, terlena tadi? Sudah kita sebutkan juga di awal tadi, yaitu kemegahan dunia dan perbuatan berbangga-bangga atau bermegah-megahan dengannya. Ya. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki berupa harta benda, kemudian dia berbangga-bangga dengannya. Ya. Berlomba-lomba siapa yang paling banyak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling banyak hartanya, siapa yang paling banyak anaknya, siapa siapa yang paling banyak pengikutnya, siapa yang paling tinggi pangkatnya, semua ini sama. Namanya adalah at-takatsur. Dan kamu kata Allah sudah diperdayakan oleh hawa nafsumu yang ingin takatsur tadi. Ya. Sehingga membuat kamu terpalingkan dari tujuan hidup sebenarnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan memperbanyak bekal kebaikan untuk dibawa kelak ke kampung akhirat. Kampung yang abadi. Ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Yang mana kehidupan yang kemudian atau akhirat itu lebih baik dibandingkan yang pertama, yaitu kehidupan dunia. Jadi tidak akan pernah benar perkataan orang yang mengatakan 50-50. Kehidupan dunia dan akhirat haruslah seimbang. Tidak benar. Ya. Kenapa tidak benar? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mendustakan pernyataan itu. Allah mengatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Ya. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dibandingkan kehidupan dunia. Ya, ini yang tegasnya. Dalil-dalil yang lain ya, masih banyak lagi yang menjelaskan bahwasannya akhirat itu lebih baik, jauh lebih baik daripada dunia. Ya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang akhirat, ya, Allah mengatakan wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Ya. Ibaratnya kalau untuk akhirat kata Allah cari. Ya, kejar dia kata Allah. Tapi tentang dunia Allah hanya mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya.
Jangan lupa bahagian kamu di dunia ini. Ya, jadi kamu juga bisa bersenang-senang dengan kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini selagi itu halal, selagi itu baik, selagi itu diperbolehkan di dalam syariat. Kamu boleh menikah, menikmati pernikahan itu. Kamu boleh memiliki anak dan menikmati itu. Kamu boleh menikmati harta yang kamu hasilkan melalui perniagaan kamu, ya, dan lain sebagainya. Boleh, ya, silahkan. Ya, jangan lupakan itu, karena kamu juga hidup di dunia dan memerlukan, ya, kadang memerlukan itu. Ya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyuruh kita untuk kejar, ya, kejar, dapatkan sebanyak-banyaknya. Tidak. Yang seperti itu Allah Subhanahu Wa Taala katakan untuk akhirat. Ya, Allah katakan untuk akhirat. Kenapa seperti itu? Karena di antara dampak buruknya nanti adalah at-takatsur. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk tamak terhadap dunia, pada akhirnya, ya, timbullah atau muncullah sifat at-takatsur ini. Ya, saya yang lebih banyak, saya yang paling kuat, saya yang paling terkenal dan sebagainya. Sehingga itu semua akan membuat seseorang terpalingkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal soleh untuk kampung akhirat kelak. Inilah maksud ayat yang pertama, alhaakumut takatsur. Dan ayat ini, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, sifatnya adalah umum. Ya. Ayat ini sifatnya adalah umum. Maksudnya apa? Maksudnya bermegah-megahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang pertama ini yang telah membuat manusia terlalaikan, ya, dan terlengahkan tadi, itu meliputi segala kemegahan dunia yang dia bangga-banggakan, bukan hanya harta saja, ya. Itu maksud umum di sini. Jadi bukan, Allah Subhanahu wa taala bukan atau tidak mencela perbuatan bermegah-megahan dengan harta saja. Tetapi segala macam kemegahan dunia yang membuat seseorang terlalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun jenisnya, maka masuk dalam ayat yang pertama ini. Masuk dalam teguran atau celaan pada ayat yang pertama ini. Baik itu harta, istri, anak, suku, kedudukan, pengikut, dan lain sebagainya. Ya, mungkin ada orang yang dia tidak berbangga-bangga dengan hartanya, tetapi dengan istrinya. Mana 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 yang lebih cantik, istri saya atau istri kamu? Atau mana yang lebih banyak? Ya, mana yang lebih strong? Ya, ini istri saya 3, kamu 1. Ya, saya pemberani, kamu penakut dan sebagainya. Atau anak, ya, lihatlah anak saya 10, ya, kamu cuma 2 misalnya. Dalam rangka bermegah-megahan dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Atau suku, ya, lihat nih, ya, saya anak Melayu, ya, yang memimpin negara ini dari dulunya adalah orang Melayu contohnya, ya. Kamu orang Jawa, ya. Apa orang Jawa di sini? Jadi apa orang Jawa di sini? Ya, di pemerintahan sana orang Jawa siapa saja sih gitu. Dalam rangka menunjukkan bahwasanya dia lebih hebat dibandingkan kawannya atau kedudukan. Ya. Pangkat saya atau bintang saya sudah 5 misalnya. Ya, pangkat saya sudah segini. Ya, kamu seberapa? Ya, pengikut saya segini, pengikut kamu seberapa? Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka siapa yang paling kuat di antara kita, siapa yang paling banyak di antara kita berbangga-bangga dengan kemegahan dunia yang Allah titipkan kepadanya itu. Ya. Jadi apapun itu sifat, apapun bentuk kemegahan dunianya, selagi itu membuat seseorang lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut masuk dalam teguran yang Allah sebutkan dalam ayat pertama ini, alhaakumut takatsur. Ya, sungguh perbuatan yang seperti itu sudah membuat kamu lalai, lengah dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwan dan akhwat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya, antum semua sudah sering membaca surah Al-Kahf, ya, sering membaca surah Al-Kahf. Dalam surah Al-Kahf ada diceritakan tentang seorang pemilik kebun yang sombong dan berbangga diri karena memiliki harta dunia yang lebih banyak serta pengikut yang lebih kuat dari temannya. Sehingga perbuatan berbangga diri ini membuat dia kufur dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Kahf ayat 32 sampai 34. Apa kata Allah? وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ. Perhatikan apa perkataan dia kepada kawannya, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ya, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih aziz, lebih kuat. Ya, lebih kuat. Kita baca dari awal, ya, terjemahan dari ayat yang tadi kita bacakan. Dan berikanlah kepada mereka, kata Allah, sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Ya, dua orang laki-laki, dua orang yang saling berteman. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir, Allah berikan apa? Dua buah kebun anggur. Dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Masya Allah. Ya, kemegahan dunia yang sangat-sangat megah. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya. Dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun, kata Allah. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Dan dia mempunyai kekayaan besar. Lalu dia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Ya. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dua orang. Yang satu kufur, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang menghantarkan dia kepada kekufuran ini adalah bermegah-megahan, at-takatsur. Ya, berbangga-bangga dengan banyaknya pengikut, berbangga-bangga dengan banyaknya harta. Na'udzubillah min zalik. Ya. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Berbicara tentang mencintai harta, ya, sebenarnya dia adalah fitrah manusia. Tidak ada manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan melainkan Allah tanamkan pada dirinya hawa nafsu atau keinginan hati yang sangat kuat terhadap harta benda atau kesenangan dunia yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan kecintaan manusia terhadap harta ini. Ya, di antaranya adalah surah Ali Imran ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Dijadikan indah pada pandangan manusia. Perhatikan, dijadikan indah. Siapa yang menjadikan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah terprogram demikian. Ya, sudah tercipta demikian manusia itu. Dijadikan indah pada pandangan mereka kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Kecintaan kepada syahwat. Syahwat itu adalah apa-apa yang diinginkan oleh diri kita. Itu namanya syahwat. Syahwat apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di sini? Wanita-wanita. An-nisa, al-banin, anak-anak, al-qanatir, harta yang banyak dari jenis emas. Ya, minadz zahab, emas, wal fiddah, dan juga perak, wal khail, dan juga kuda pilihan, wal khailil musawwamah, kuda pilihan,
wal an'am, binatang-binatang ternak, wal harth, dan sawah ladang. Ya, siapa yang tidak suka dengan apa yang tadi disebutkan? Ya, wanita, yakni pasangan, ya, anak, ya, sehingga ketika seseorang sudah menikah belum dikarunia anak, agak risau, ya, panik, galau, ya, sedih, ya, bercampur aduk perasaan itu semua. Kenapa? Karena itu di antara kenikmatan dunia yang diinginkan oleh syahwat manusia. Wal qanatiril muqantarah, ya, harta yang banyak, baik itu emas, perak, ya, kuda pilihan, ya, ladang sawah, binatang-binatang ternak. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia, kata Allah. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi dalam ayat yang ke-14 dari surah Ali Imran ini, Allah ingin menjelaskan bahwasannya mencintai harta benda itu adalah fitrahnya seluruh manusia. Sehingga kalau seandainya itu adalah fitrahnya manusia, adakah menginginkan kesenangan dunia itu terlarang atau boleh? Ya, berdasarkan ayat yang ke-14 dari surah Ali Imran tadi, sekadar menginginkan kesenangan dunia atau bahkan kita mencari kesenangan dunia tersebut, baik itu harta, wanita, anak, dan lain-lainnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, ataupun yang lainnya yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, yang itu juga merupakan kesenangan dunia yang kita inginkan, ya. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu bukanlah sesuatu yang tercela, bukan sesuatu yang terlarang. Ya, jadi kita ulangi lagi, sekedar kita menginginkan kesenangan dunia atau mencarinya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, itu bukanlah sesuatu yang tercela dan tidak terlarang. Yang tercela dan terlarang itu adalah memperturutkan hawa nafsu. Tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup, masih lagi berlomba-lomba untuk memperbanyaknya. Setelah kemegahan dunia tadi ada, kita menyombongkan diri pula karenanya, sehingga semua itu membuat kita terpalingkan dari mengingat kematian, terpalingkan dari mengingat Allah, terpalingkan dari mengumpulkan bekal untuk keselamatan akhirat, terpalingkan dari mengingat Allah, terpalingkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terlarang dan tercela. Ini yang dicela oleh Allah dalam ayat yang pertama tadi dengan firman-Nya alhaakumut takatsur. Ya. Tapi sekedar kita menginginkan kesenangan dunia atau kita uh, memperturutkan keinginan tersebut karena memang kebutuhan hidup kita, ini tidak tercela. Ya. Kenapa? Karena tadi memang fitrahnya manusia menginginkan kesenangan-kesenangan itu. Yang tercela apa? Kuncinya adalah memperturutkan hawa nafsu. Ya, memperturutkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu kita tidak pernah merasa puas. Kita mau yang ini, sudah dapat, tidak puas itu. Ya, tidak akan pernah merasa cukup. Ya, kita harus tahan. Kalau kita tidak tahan dan kita perturutkan juga hawa nafsu kita, kita sudah melakukan perbuatan yang tercela. Apalagi kalau sampai membuat kita lalai dan lengah dari beribadah kepada Allah, dari mengingat kematian, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Ini sangat-sangat terlarang. Oleh karena itu dalam surah Maryam ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Jadi di sini Allah mencela orang-orang yang apa? Atau generasi kemudian yang mereka menyia-nyiakan salat, dan yang kedua adalah mereka ittiba syahwat, memperturutkan hawa nafsunya. Jadi yang dicela oleh Allah di sini adalah memperturutkan hawa nafsu. Ya, memperturutkan hawa nafsu itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, yaitu surah Al-A'raf ayat 176, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Perhatikan yang saya beri tinta hitam yang tebal. Apa kata Allah? Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Ya. Jadi yang salah itu adalah memperturutkan hawa nafsu. Tapi sekedar kita menginginkan kesenangan dunia itu, atau bahkan kita memilikinya, berusaha untuk memilikinya, mencari-carinya, ya, tapi demi kebutuhan hidup kita, maka ini tidaklah tercela, tidaklah terlarang di dalam agama kita. Ya, ini ayat yang pertama yang berisi tentang celaan. Kepada siapa tadi? Kepada hamba-hamba Allah, manusia-manusia yang berbangga-bangga dengan kemegahan dunia ini, sehingga itu membuat dia terlalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala di dalamnya berfirman, hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu berziarah masuk ke dalam kubur. Ya, sampai kamu berziarah masuk ke dalam kubur. Dan maksud dari berziarah ke dalam kubur di sini adalah mati. Jadi artinya ayat ini bermaksud sampai kamu mati. Apa maksudnya sampai kamu mati? Maksudnya adalah seseorang, kecuali tentunya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa diperlalaikan oleh perbuatan takatsur tadi. Ya. Dia akan diperlalaikan oleh perbuatan takatsur tadi, berlomba-lomba untuk memperbanyak kemegahan dunia sampai dia mati. Yakni nyawanya berpisah dari badan kemudian dimasukkan ke dalam liang kubur. Yakni kehidupan dunianya sudah habis. Sampai saat itu pula dia akan senantiasa berlomba-lomba, bermegah-megahan, ya. Siapa yang paling banyak, ya, hartanya, siapa yang paling banyak pengikutnya, dan lain sebagainya. Selagi dia masih hidup, ya, selagi dia masih hidup, dia akan senantiasa menyibukkan dirinya dengan urusan-urusan mengumpulkan harta benda, mencari pangkat, mencari penyokong, pengikut, mencari kekuasaan, mencari kedudukan dan sebagainya. Kenapa? Karena memperbanyak kemegahan dunia itulah cita-cita dia di atas dunia ini. Ya. Cita-cita terbesar dia, tertinggi dia adalah, ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan kemegahan dunia yang banyak. Ya. Sehingga di sini Allah cela alhaakumut takatsur, perbuatan itu sungguh sudah membuat kamu lalai dan lengah, ya, sampai kamu mati. Yani sampai kamu mati, kamu tetap saja lengah. Ya, tetap saja lengah. Ada pendapat yang lain tentang ayat yang kedua ini, namun pendapat ini lemah. Ya, tapi kita sebutkan sebagai tambahan wawasan bagi kita semua. Sebahagian ahli ilmu mengatakan, hatta zurtumul maqabir di sini maksudnya adalah dulu, ya, orang-orang jahiliyah itu mereka berbangga-bangga dengan suku. Ya, maksudnya di antara yang mereka bangga-banggakan adalah suku mereka. Ya, suku mereka, kedudukan, pengikut, ya, dan yang semisalnya. Itulah kemegahan dunia yang sangat mereka bangga-banggakan. Kemudian turun surah At-Takatsur, Allah cela perbuatan tersebut. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Perbuatan takatsur itu sudah membuat kalian benar-benar lalai dan lengah, ya, dari beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, mengumpulkan bekal sebanyaknya untuk akhirat, bahkan sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Masuk dalam kuburan di sini maksudnya adalah masuk ke wilayah pemakaman. Untuk apa? Untuk berbangga-bangga juga. Ya, maksudnya berbangga-bangga dengan orang yang sudah mati. Masuk mereka ke pemakaman, kemudian ditunjuk-tunjuk tuh yang sudah mati. Wah, lihat nih, ini dulu orang Quraisy, ini orang Quraisy nih, dan dia bagian dari keluargaku.
Ini orang Quraisy yang apa namanya? Mantan kepala suku ini adalah keluarga saya. Berbangga-bangga dengan yang sudah mati, ya. Karena yang berbangga-bangga dengan yang hidup itu masih seri, ibaratnya seperti itu ya. Ya, saya lebih banyak pengikut saya. Orang Quraisy lebih lebih hebat. Lihat nih orang Quraisy. Yang ini pula berbangga dengan suku dia. Lihat nih, suku ini. Ya, dengan yang sudah yang masih hidup mungkin seri. Oh, sama banyak dong kita. Akhirnya, ayo kalau begitu kita ke kuburan. Kita lihat siapa yang paling banyak. Ya, dihitung sekalian sama yang mati-mati. Yang sudah mati itu dihitung. Ya, nah, di antara ahli ilmu ada yang mengatakan seperti itu, namun pendapat ini pendapat yang lemah. Jadi maksud hatta zurtumul maqabir ini sampai kamu mati, kamu senantiasa lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena berlomba-lomba, bermegah-megahan dengan kemegahan dunia tersebut itu sudah menjadi cita-cita kamu. Ya, sehingga kamu lalai bahkan sampai kamu mati, tidak sempat bertaubat. Ya, kehidupan dunia isinya hanya takatsur saja, berlomba-lomba siapa yang paling banyak. Ya, apa yang mengakibatkan seseorang seperti itu? Ya, sifat tak pernah merasa puas. Ya, tak pernah merasa puas ini penyakit yang sangat berbahaya yang akan menghantarkan seseorang kepada takatsur. Kalau sudah lalai, ya, bisa jadi kehidupan dia di dunia ini isinya takatsur saja, mati dalam keadaan seperti itu juga sebagaimana kata Allah tadi, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka buang jauh-jauh penyakit tak pernah merasa puas ini. Ya, kita hidup harus pandai-pandai merasa puas, harus memiliki sifat qanaah, merasa cukup. Ya, kalau seandainya kita perturutkan hawa nafsu kita, hawa nafsu ini memang tidak pernah akan merasa puas. Karena memang seperti itu dia diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Lau anna ibna Adam u'tiya wadiyan mal'an min dhahabin ahabba ilaihi thaniya." Seandainya manusia kata Rasul diberi lembah yang dipenuhi emas, maka dia pun masih menginginkan lembah yang kedua semisal itu. Ya, maksudnya satu lembah emas lagi. Walau u'tiya thaniyan ahabba ilaihi thalithan. Seandainya diberi lembah kedua, ia pun masih menginginkan lembah ketiga yang berisi emas juga. Wala yasuddu jawfa ibni Adam illa turab. Perut manusia tidaklah akan pernah atau tidak akan penuh merasa puas. Ya, tidaklah akan penuh. Ya, maksudnya perut ini tidak akan penuh, maksudnya artinya adalah tidak akan pernah dia merasa puas melainkan dengan tanah. Maksudnya kalau sudah dipenuhi tanah, maksudnya sudah mati, barulah apa namanya sifat tak pernah merasa puas tadi berhenti. Ya, selagi dia belum mati, selagi belum dikubur, maka sifat tak pernah merasa puas itu senantiasa ada. Oleh karena itu tadi di ayat yang kedua Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir. Begitulah keadaan kalian sampai kalian mati. Ya, sampai kalian mati. Kenapa? Karena memang tak pernah merasa cukup dan puas. Wa yatubullahu ala man tab. Kemudian Rasul mengatakan dan Allah akan menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Nah, kalau bertaubat, kalau seandainya tak sempat bertaubat, kemudian mati dalam keadaan seperti itu, ya, nauzubillahi min zalik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat atau penyakit ini. Tak pernah merasa puas atau apa namanya berlomba-lomba dengan kemegahan dunia, memperturutkan hawa nafsu sehingga kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita ingat-ingat lagi bahwasannya di dunia ini kita hanya singgah sebentar. Dunia bukanlah kehidupan akhir kita. Dunia bukanlah kehidupan yang abadi.
ya, tempat hidup yang abadi, tidak. Ya, pada ayat yang kedua ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta zurtumul maqabir, itu adalah isyarat bahwasannya kematian bukanlah akhir dari perjalanan manusia. Oleh karena itu di sini Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir, menggunakan kata ziarah, ya. Kok ke kubur istilahnya ziarah sih? Ya. Kan tadi sudah kita pelajari bahwasannya maksud ayat kedua itu hatta zurtumul maqabir itu apa? Hatta kamu mati, sampai kamu mati. Ya, lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengatakan hatta muttum, alhaakumut takatsur, hatta muttum gitu. Kalian benar-benar sudah dibuat lengah dan lalai oleh perbuatan takatsur sampai kalian mati, hatta muttum. Kenapa tidak begitu saja? Kenapa Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kamu berziarah ke kubur? Kenapa Allah menggunakan istilah ziarah ke kubur, ya, dibandingkan istilah mati secara langsung? Itu untuk mengisyaratkan ikhwan dan akhwat sekalian bahwasanya kematian ini bukanlah akhir dari perjalanan manusia, ya. Namun kehidupan di dunia ini hanya seperti ziarah, berkunjung. Kalau seandainya kita berkunjung ke rumah seseorang, adakah kita akan selamanya di rumah orang tersebut? Tidak. Begitulah kehidupan kita di dunia. Kalau Allah mengatakan kita berziarah di sini, ya, berziarah, maka artinya kehidupan kita di dunia ini hanyalah persinggahan saja, ya, hanyalah persinggahan saja, ya. Yang abadi adalah kehidupan kita di akhirat. Itu artinya setelah kita mati, setelah kita dikuburkan, kelak kita akan dikeluarkan lagi dari kuburan itu, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke akhirat, ya. Dan di sana kita akan menjalani perhitungan, kita akan menerima pembalasan dari apa yang kita pernah lakukan selama kita hidup di dunia, ya. Oleh karena itu tatkala seseorang, ya, berkebangsaan Arab, orang Arab, ya, ketika dia mendengar ayat ini hatta zurtumul maqabir, ya, dia langsung mengatakan wallahi mazairu bimuqim, wallahi lanub'atsan, ya. Ini orang Arab karena memang Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, ya. Orang-orang Arab zaman dulu itu dia mudah faham, ya, mudah faham karena bahasa mereka masih bahasa yang murni, bahasa Arab, ya, tidak seperti orang-orang Arab di zaman sekarang ini yang dalam kehidupan sehari-harinya sudah menggunakan bahasa bahasa apa namanya setempat, bahasa bahasa apa namanya bahasa ammiah, ya, bahasa pasaran, ya. Bangsa Mesir punya bahasa Mesir, ya. Bangsa Saudi punya bahasa Saudi, bangsa Dubai punya bahasa Dubai, bangsa Yaman punya bahasa mereka juga, ya. Tidak bisa dikatakan lagi itu bahasa Arab yang fasih, ya, bahasa Arab yang baku, bahasa Arab yang standar, ya, tidak bisa. Tapi orang-orang Arab dulu yang bahasa mereka masih bagus, ya, ketika Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir, dia benar-benar bisa memahami ayat yang kedua ini sehingga langsung terlontarkan begitu saja kalimat ini. Wallahi mazzairu bimuqim, wallahi lanub'atsan. Demi Allah, peziarah tidak akan tinggal menetap selamanya. Demi Allah, kelak kita pasti akan dibangkitkan. Tengok bagaimana orang Arab ini bisa mengambil kesimpulan itu. Ya, kalau Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian berziarah ke kubur, kalau kuburan itu hanya disebut oleh Allah berziarah, apa kata dia? Peziarah tidak akan tinggal menetap selamanya. Itu artinya apa? Itu artinya ayat kedua ini merupakan dalil bahwasannya kelak kita pasti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburan tersebut. Ya. Dan ini merupakan akidah kita sebagai seorang muslim, bahwasanya kita kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla saufa ta'lamun." Kalla saufa ta'lamun.
Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya perbuatan kamu itu, yakni perbuatan takasur itu sekali-kali bukanlah perbuatan yang terpuji. Jadi Allah Subhanahu wa taala menafikan perbuatan tersebut. Sekali-kali tidak. Ya, perbuatan itu bukanlah perbuatan yang terpuji. Kelak kamu akan tahu. Apa maksud firman Allah? Kelak kamu akan tahu, saufa ta'lamun. Ya, yakni kelak di akhirat kamu akan tahu bahwasannya perbuatan takasurmu itu tidak ada gunanya sama sekali. Ya, tidak ada gunanya sama sekali. Artinya Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita lakukan apapun di dunia ini tapi yang bermanfaat kelak untuk kita di akhirat. Ya, yang bermanfaat kelak untuk kita di akhirat. Perbuatan takasur ini demi Allah kamu akan ketahui kelak dia tidak akan ada gunanya bagi kamu. Banyaknya hartamu tidak akan menolong. Ya. Jadi kalau seandainya selama di dunia dulu berlomba-lomba untuk memperbanyak harta, maka banyaknya harta tidak akan menolong. Berlomba-lomba siapa yang paling banyak anaknya, maka banyaknya keturunan tidak akan pernah membela kita nanti di akhirat. Berlomba-lomba untuk mencari pangkat kedudukan, maka demi Allah tingginya pangkatmu tidak pula akan menyelamatkan. Ya. Sehingga nanti ketika kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itulah baru kita faham bahwa semua itu ternyata hanyalah perbuatan yang sia-sia belaka. Ya. Dan yang bermanfaat apa? Hanya amal soleh. Ya, amal soleh yang pernah dikerjakan selama hidup di dunia. Ya, yang bermanfaat hanyalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla saufa ta'lamu. Ya, sekali-kali tidak kata Allah, kelak kamu akan tahu. Yani kamu akan sadar nanti bahwasannya perbuatan kamu itu sia-sia saja, tidak ada gunanya. Yang bermanfaat itu adalah kita sibuk beramal soleh, ya, memperbanyak bekal kita untuk kembali ke kampung akhirat. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tatkala beliau membaca Al-Hakumut Takatsur, beliau lantas bersabda, Yaqulu ibnu Adam, mali mali. Manusia selalu saja mengatakan hartaku, hartaku. Yakni ini adalah gambaran bagi orang-orang yang tadi bermegah-megahan dengan harta, berlomba-lomba untuk mencari harta di dunia ini. Qala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melanjutkan sabdanya, wa hallaka yabna Adam min malika illa ma akalta fa afnait, au labista fa ablait, au tasaddaqta fa amdait. Padahal bukankah hakikat dari hartamu itu, wahai manusia, kata Nabi, hanyalah yang kamu makan lalu habis, atau baju yang kamu pakai lalu usang, atau harta yang kamu sedekahkan lalu tersisa menjadi pahala di akhirat. Ya, inilah faktanya ikhwan dan akhwat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta benda yang ada di tangan kita saat ini itu tidak terlepas dari 4 pembagian yang disebutkan oleh Nabi tadi. Kalau tidak yang kita makan lalu habis. Ya, yang kita makan lalu habis. Atau yang kita pakai lalu menjadi usang. Atau yang kita sedekahkan lalu tersisa menjadi pahala kelak di akhirat. Dan yang keempat apa? Yang kita tinggalkan untuk orang lain sepeninggal kita. Ya, yang kita tinggalkan untuk orang lain sepeninggal kita. Ini yang terakhir ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain. Jadi hanya inilah harta benda yang ada di tangan kita ini, ya. Tidak perlu kita kumpulkan banyak-banyak, berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba hanya untuk apa? Untuk ditinggalkan untuk orang lain sepeninggal kita, ya. Yang boleh jadi tidak ada manfaatnya bagi kita. Ya, rumah besar yang kita tinggalkan kelak akan dibagi-bagi, ya, untuk ahli waris. Ya, mobil yang kita beli banyak-banyak karena tak pernah merasa puas dengan 1, 2, 3, 4. Handphone setiap keluar jenis yang baru kita beli. Kemudian akhirnya ketika kita sudah mati, semuanya kita tinggalkan untuk orang lain. Ya.
Makanan yang kita makan, ya, yang 1 juta, satu meja 1 juta, sama yang satu meja 50.000 atau 100.000 sama. Apa itu? Setelah dimakan habis. Ya, pakaian yang kita pakai, ya, pun sama antara yang harga 50.000 sama yang harga 1 juta. Dari sisi apa? Dari sisi bahwasannya dia kalau sudah lama dipakai kelak akan menjadi usang juga. Ya, jadi kenapa manusia sibuk saja mengatakan hartaku, hartaku? Maksudnya di sini Nabi alaihi salatu wasallam, kenapa sih mereka sibuk dengan mengumpulkan harta, berbangga-bangga dengan harta? Ini menjadi pertimbangan bagi kita semua. Ya, kemudian ayat yang keempat, ya, Allah mengatakan summa kalla saufa ta'lamun. Kalla. Di sini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menafikan perbuatan itu. Kalla, sekali-kali tidaklah perbuatanmu itu benar dan terpuji. Ya, saufa ta'lamun, kelak setelah mati kamu akan paham bahwa kamu benar-benar telah melakukan kesalahan. Ya, seseorang ketika menjadikan perbuatan takasur itu cita-cita tertinggi dia di dunia ini, maka dia telah melakukan kesalahan. Ya, dan mungkin di sini dia tidak sadar, tidak paham, tapi kelak dia akan paham, kelak dia akan sadar. Namun ketika itu sudah tidak bermanfaat lagi kesadaran dia, tidak bermanfaat lagi fahamnya dia. Ya, oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dengan turunnya surat At-Takatsur ini. Allah mengingatkan kita dari awal, ya, supaya kita cepat-cepat berhenti, bertaubat, ya, kemudian memutar arah, ya, kembali kepada Allah, memperbanyak amal soleh. Ya, pada ayat yang keempat ini sebenarnya, ya, pengulangan, tapi pengulangan yang tentunya ada faedahnya, ya, karena tidak ada pengulangan yang tidak ada faedah di dalam Al-Quran. Ya, saya ulangi, tidak ada pengulangan yang sia-sia di dalam Al-Quran. Pengulangan di dalam Al-Quran itu sifatnya adalah untuk menegaskan yang pertama, dan juga ada maksud-maksud yang lainnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kembali, ya, untuk apa? Untuk menakut-nakuti manusia, untuk mengancam mereka supaya mereka segera sadar, segera berhenti dari perbuatan at-takatsur itu. Kemudian ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya, kalla, sekali-kali tidak. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan kalla ini. Kalla, sekali-kali tidak. Ya, Allah ingatkan lagi secara tegas untuk ketiga kalinya supaya manusia paham dan sadar bahwasannya terlalainya mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi firman-firman Allah, memperbanyak amal saleh untuk bekal akhirat, itu adalah perbuatan dan jalan yang salah. Ya, kalla, sekali-kali perbuatan kamu itu tidaklah benar, itu bukan perbuatan yang terpuji. Kemudian Allah mengatakan, "Lau ta'lamuna ilmal yaqin." Kalaulah kamu mengetahui dengan ilmal yaqin. Apa ilmal yaqin itu? Pengetahuan yang yakin. Ya, kalaulah kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Apa maksud pengetahuan yang yakin ini? Maksudnya adalah sekiranya kamu mengetahui dengan yakin dan pasti yang akan kamu hadapi kelak setelah kematian, niscaya kamu tidak akan terlalaikan atau diperlalaikan oleh perbuatan takasur. Ya, kamu tidak akan bermegah-megahan dengan itu. Ya, dan niscaya kamu akan melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagimu kelak, serta meninggalkan apa-apa yang tidak mendatangkan manfaat bagimu sedikit pun. Kalau seandainya kamu mengetahui dengan ilmu yakin, pengetahuan yang yakin, akan tetapi ya, faktanya atau kebanyakannya, ya, seseorang manusia tidak mengetahuinya secara pasti. Ya, kenapa? Karena di dunia dia adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa, orang-orang yang lengah, tidak pernah mau menyempatkan diri untuk belajar agama, tidak mau menyempatkan diri untuk mempelajari Al-Quran dan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak pernah mendengar tentang azab kubur, tidak pernah mendengar pelajaran tentang hari berbangkit, tidak pernah mendengar ceramah tentang hari perhitungan, hari pembalasan, surga dan neraka.
ya. Atau mungkin di dunia mereka pernah mendengar tentang itu semua, rajin ngaji, rajin mendengarkan ceramah, rajin membaca terjemahan Al-Quran, tapi enggan membenarkan dan menghiraukannya. Ya, dongeng aja semuanya ini. Ya, nggak mungkin kita akan dibangkitkan kembali dan sebagainya. Ya, sehingga karena ketidakyakinan tersebut, ketidakpastian tersebut, akhirnya apa? Akhirnya terlalaikan. Ya, lebih memilih hidup dengan bermegah-megahan tadi. Nah, oleh karena itu di sini Allah mengatakan kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Duhai sekiranya kamu tahu dengan pengetahuan yang yakin. Tahu bahwasanya kamu kelak akan dibangkitkan, kemudian dihisab oleh Allah, kemudian akan menerima balasan baik ataupun buruknya perbuatan kamu, pastilah kamu tidak akan melakukan perbuatan yang sia-sia itu. Kamu tidak akan melakukan perbuatan at-takatsur itu. Tapi sayangnya di dunia kamu orang yang lalai, tidak pernah ngaji, ya, maka jadilah yang terjadi. Ya. Kemudian ayat yang ke-6 dan yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ya, sungguh kamu benar-benar akan melihat neraka jahim itu, kemudian sungguh kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Pada dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa kelak pada hari kiamat manusia seluruhnya mukmin maupun kafir benar-benar akan menyaksikan neraka al-jahim. Api neraka yang sudah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang kafir, di mana tempat itu adalah tempat abadi bagi mereka, tempat yang sangat panas dan sangat kuat gejolak apinya. Uiddat lil kafirin, ya, yang sudah Allah persiapkan untuk orang-orang kafir. Namun, ya, semua manusia, bukan hanya orang-orang kafir, orang-orang mukmin pun termasuk juga akan melihat neraka al-jahim ini kelak di akhirat. Ya, ini dalilnya. Dalilnya adalah ayat ke-6 dari surat At-Takatsur ini. La tarawunnal jahim. Ya, kelak kamu akan melihat neraka al-jahim itu. Ya, dan ini sifatnya adalah umum. Ya, ini bukan untuk orang-orang kafir saja, tapi untuk seluruh manusia. Kemudian ditekankan lagi, ditegaskan lagi oleh Allah pada ayat yang ke-7, "Tsumma la tarawunnaha." Sungguh kamu benar-benar akan melihatnya kelak, ainal yaqin, dengan penglihatan yang yakin. Ya, kalau tadi kita ada istilah ilmul yaqin, sebelumnya ada istilah ilmul yaqin, ya, apa namanya? Ilmu pengetahuan yang pasti yakin. Ainul yakin ini adalah penglihatan yang yakin. Dari kata ain, mata, yang maksudnya adalah penglihatan. Ainul yakin itu adalah penglihatan yang yakin. Ya, apa maksud penglihatan yang yakin? Bahwasannya ketika sudah sampai di akhirat nanti, di depan kita neraka itu, dan mata kita akan melihatnya secara langsung. Ya, sehingga membuat kita semakin yakin. Ini tingkatan yang kedua setelah ilmu yakin. Ya, pada saat ini kita belum pernah lagi, dan kita belum lagi melihat neraka, ya. Tapi bagi orang-orang yang senantiasa ngaji, mempelajari Al-Quran, mendengarkan ceramah tentang akhirat, ya, tentang hari akhir, ya, tentang surga neraka, maka dia sudah memiliki ilmu yakin. Ya, dia mengetahui dengan pengetahuan yang yakin bahwasannya kelak dia akan melihat neraka, atau dia mengetahui bahwasannya neraka itu ada, ya, kelak di akhirat dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat dosa yang berhak masuk ke dalamnya, ya. Kelak semuanya akan melihat neraka itu secara langsung. Nah, ketika seseorang sudah melihatnya secara langsung, inilah yang disebut dengan ainul yaqin, ya, penglihatan yang yakin, ya. Dan katakan itu juga untuk hal-hal yang lainnya, untuk surga, ya. Adakah teman-teman semuanya yakin bahwasannya surga itu ada?
surga itu tempat bagi tempat abadi bagi orang-orang yang beriman, ya. Di dalamnya ada kenikmatan yang sangat nikmat, kenikmatan yang tiada tara, yang tidak pernah terlihat oleh satu mata pun, terdengar oleh satu telinga pun, bahkan tidak pernah terbetik di hati manusia, ya. Sudah tahu itu semua? Sudah. Yakin? Yakin. Tapi masih ilmu yakin karena tidak pernah melihatnya. Ketika kelak sudah melihat surga itu, bagaimana kenikmatan yang Allah siapkan di dalamnya, ini namanya adalah ainul yaqin. Ya, ainul yaqin. Nah, kelak kata Allah, kamu akan melihat neraka jahim itu. Jadi bukan hanya orang-orang kafir langsung dicampakkan ke dalam neraka itu. Ya, sehingga dia semakin yakin. Naik lagi tingkatnya. Ke tingkat yang ketiga namanya adalah hakul yakin. Jadi kalau cuma mengetahui namanya ilmu yakin. Keyakinan itu dibangun karena dia atas dasar dia sudah melihatnya langsung, itu namanya ainul yakin. Ketika dia benar-benar yakin, ya, karena dia sudah merasakannya, itu namanya adalah hakul yakin. Ya, itu namanya adalah hakul yakin. Ya, orang-orang kafir kelak bukan hanya meyakini adanya neraka itu dengan ainul yakin, tapi mereka akan meyakininya dengan hakul yakin karena setelah mereka melihatnya mereka akan dicampakkan ke dalam neraka tersebut. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, maka mereka melihatnya, ya, karena mereka akan melewati sirat atau jembatan yang terbentang di atas neraka itu, ya. Sehingga ketika melewati sirat itu, neraka itu benar-benar akan terlihat oleh mata mereka. Ada yang mampu melewatinya, ada pula yang akhirnya terjatuh ke dalam api yang sangat panas itu disebabkan oleh kemunafikannya atau maksiat dan dosanya yang terlampau banyak, wal'iyazubillah. Dan ketika mereka tercampak pula ke dalam itu bersama orang-orang kafir, maka ya semakin yakin pula mereka, ya, akan siksaan neraka itu. Dan ini yang disebut tadi dengan apa? Dengan hakul yakin, ya. Dalil yang lain, ya, yang menyatakan bahwasannya kita kelak akan melihat neraka itu adalah surah Maryam ayat 71 dan 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah." Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan akan menghampiri neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi semua kita akan melihat neraka. Kemudian surat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh kamu benar-benar akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu, ya. Jadi pada hari manusia melihat langsung neraka al-jahim itu, yakni pada hari kiamat nanti, mereka akan ditanyai tentang segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, ya. Seperti nikmat keamanan. Allah akan tanya nanti dengan nikmat tentang nikmat keamanan yang Allah berikan sekarang kepada kita, ya. Adakah kenikmatan rasa aman ini membuat kita lalai, ya, atau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sebahagian manusia, dan bahkan disebutkan dalam beberapa ayat bahwa memang seperti itu sifatnya manusia, ya. Dalam keadaan sempit, ya, mereka semakin semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam keadaan lapang agak longgar sedikit, ya, agak jauh sedikit dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat keamanan ini, ya, boleh jadi nikmat, tapi boleh jadi dia akan menjadi cobaan yang menghantarkan seseorang kepada apa? Kepada kufur, ya. Ya, aman gitu, ya, aman. Tidak pernah merasakan siksa, tidak pernah
tidak pernah merasakan tsunami, tidak pernah melihat gunung meletus, tidak pernah ditimpa banjir dan sebagainya, aman gitu, tidak ada peperangan, ya, aman gitu, ya. Namun keamanan itu terkadang boleh jadi membuat dia membuat dia lalai, ya, tidak dimanfaatkan dengan sebaiknya, tidak membuat dia menjadi insan yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nikmat kesehatan. Apa yang dibuatnya dengan nikmat tersebut? Ya, pendengaran, penglihatan, anak keturunan, pekerjaan, pangkat, harta benda, makanan, minuman, dan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini, kelak pada hari akhir, ya, di akhirat sana Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan kita semua, dan Allah akan meminta kita untuk mempertanggungjawabkannya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita, ya, atas apa yang kita buat di dunia ini, dan kita sudah pelajari pada ayat-ayat sebelumnya atau pada surat-surat sebelumnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Ini semua sudah kita pelajari. Ya, di sini Allah ingatkan kita lagi, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kelak, ya, pada hari itu, maksudnya pada hari itulah pada hari di mana kita melihat neraka itu, ya, yaitu pada hari kiamat, ya, kamu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang segala kenikmatan yang Allah pernah berikan kepada kamu, yang kamu megah-megahkan itu selama kamu hidup. Ya, Allah akan tanyakan itu. Ya, oleh karena itu, barang siapa yang dia tahu bahwasanya kelak dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia persiapkan jawabannya dari sekarang, ya. Dan hendaknya jawaban itu benar. Jawaban itu jawaban yang memuaskan. Jawaban itu jawaban yang membawakan kita kepada kehidupan yang menyenangkan, ya. Jangan jawabnya jawaban yang membuat kita malu, membuat kita malah sengsara di neraka al-jahim. Ya. Sebagai penutup majelis kita hari ini, saya bacakan sebuah hadis yang panjang. Ya. Saya akan bacakan terjemahannya, kecuali di beberapa perkataan Rasul, ya, tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, mentadabburi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia pernah bercerita bahwa pada suatu hari atau pada suatu malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya. Kemudian beliau bertemu dengan dua orang sahabat dekatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Beliau pun lantas bertanya kepada mereka, apakah yang membuat kalian berdua keluar dari rumah pada waktu begini, kata Rasul, yakni pada waktu malam seperti ini. Lantas mereka menjawab, kami lapar wahai Rasul. Kami lapar wahai Rasul. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku juga lapar. Ya, maksudnya aku juga keluar disebabkan alasan yang sama seperti kalian. Ya, marilah ikuti aku, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perhatikan jamaah sekalian, ya, Rasul kita bersama dua orang terbaik selepas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar rumah malam-malam, dan yang mengeluarkan mereka adalah rasa lapar. Ya, rasa lapar. Lantas kata Abu Hurairah, mereka pun mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah salah seorang sahabat Ansar. Akan tetapi beliau tidak ada di rumah pada waktu itu. Tatkala istrinya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengucapkan marhaban wa ahlan, selamat datang wahai Rasul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya kepada istrinya, di manakah fulan, yakni suaminya. Maka istrinya menjawab, sedang keluar mengambil air minum untuk kami. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba sahabat Ansar ini, ya, muncul. Kemudian setelah dia melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabat dekatnya, dia pun berkata, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah
tidak ada seorang pun hari ini yang mendapatkan tamu yang lebih mulia daripada aku. Ia pun lantas pergi, lalu membawakan setangkai dahan kurma yang berisi berbagai macam kurma. Jadi apa namanya? Ada beberapa macam kurma, jenis kurma. Ada kurma muda segar, ya. Ada kurma basah, ada juga kurma yang sudah masak. Yang sudah masak ini ya yang hitam yang biasa kita beli di pasar, ya. Yang kurma muda segar ini yang biasanya kriuk, masih warna kuning ataupun warna merah. Yang sudah basah ini dia sudah agak lembab, masih kuning, masih merah, tapi dia sudah agak menghitam, mulai basah, ya. Kemudian setelah dia ambil, dia bawakan, dia berkata kepada mereka, makanlah kurma ini, ya. Dia mempersilahkan Rasul dan dua sahabatnya. Setelah itu dia pergi sambil membawa sebilah pisau untuk menyembelih seekor kambing untuk tetamunya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan kepada sahabat Ansor ini supaya dia tidak menyembelih kambing betina yang sedang menyusui. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya itu menyantap berbagai hidangan yang dia sajikan berupa kambing, ya, dan kurma serta air minum yang segar. Tatkala mereka semua sudah kenyang dan puas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Walladhi nafsi biyadi." Perhatikan ini, "Walladhi nafsi biyadi, latus'alunna an hadzal na'imi yaumal qiyamah." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, wahai Abu Bakar, wahai Umar, sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini pada hari kiamat nanti. Akhrajakum min buyutikumul ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Kalian keluar dari rumah kalian disebabkan oleh rasa lapar. Lalu kalian tidak kembali ke rumah sampai kalian diberi limpahan nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis riwayat Muslim, uh, hadis yang sahih tentunya. Ya, maka renungkanlah ikhwah dan akhwat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar karena rasa lapar dan tidak ada satupun yang bisa dimakan di rumah, ya. Padahal mereka adalah tiga orang terbaik di atas muka bumi ini, ya. Namun keadaan mereka seperti itu, ya. Dan pada saat itu pun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih lagi menggunakan kesempatan untuk memberikan nasihat kepada dua sahabatnya ini. Dan dua nasihat inilah yang tadi memiliki kaitan dengan apa yang kita sampaikan pada ayat yang ke-8 tadi, latus alunna yauma idin anin na'im. Bahwasanya kelak pada hari kiamat kamu akan ditanyai tentang kenikmatan-kenikmatan ini. Oleh karena itu, tak usah berbangga, ya, dengan apa yang kita miliki sekarang ini, karena semua yang kita miliki itu tidak akan pernah terlepas dari hisab, ya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia tahu kelak dia akan dihisab, maka usahakan hisab tersebut janganlah hisab yang lama, hisab yang berat, ya. Jangan buat hisab kamu kelak adalah hisab yang berat, hisab yang lama. Oleh karena itu, untuk apa kita memperbanyak harta benda di sini, ya, hanya untuk apa? Untuk memperlama dan memperberat hisab kita kelak di akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi saya dan bagi antum sekalian. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa mempelajari firman-firman-Nya, mempelajari surat-surat pendek yang tergolong dalam Qisar Al-Mufassal ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang senantiasa sibuk atau tersibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh untuk bekal kita kelak di akhirat. Itu yang dapat saya sampaikan pada majelis yang ke-13 ini. Insya Allah kita akan lanjut, ya, membahas surat-surat yang lainnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang bila Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, ya. Apabila ada pertanyaan silakan diketikkan sekarang. Kalau tidak maka dengan begitu berakhirlah majelis kita ini. Saya kembalikan majelis ini kepada moderator Al-Akh Dian, falyatafaddal mashkur.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran atas eh, kajian dan faedah yang dan tadabbur tentunya dan faedah yang beliau sampaikan pada sesi malam hari ini. Begitu juga dengan nasihat eh, yang beliau sampaikan. Begitu banyak faedah yang kita dengarkan. Semoga kita dapat mengambil faedah yang beliau sampaikan selama kajian ini eh, secara maksimal, dan tentu saja tidak lupa semoga kita juga dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz, nampak di kolom chat ini ada pertanyaan, Ya, Ustadz. Ah, ya. eh, saya Baik. bacakan. Oh, Ustadz, oke. Silakan, Ustadz. Di sini ada satu pertanyaan yang masuk ya dari salah satu saudari kita yang mengikuti kajian bersama kita pada malam hari ini. Pertanyaan beliau, bagaimana kalau kita mengejar dunia tapi untuk kepentingan akhirat? Ya, misalnya semangat mencari uang supaya mendapat fasilitas terbaik saat umrah, supaya ibadah menjadi lebih baik misalnya. Ya, barakallahu fiik. Nah, ini termasuk apa namanya mencari apa namanya dunia atau mengejar dunia yang tidak tercela, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi selagi dobitnya atau batasannya, selagi seseorang tidak dibuat lalai dari akhirat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu apa yang dia lakukan itu tidaklah tercela, ya. Namun kita harus ingat ya bahwasannya sering sekali ketika kenikmatan ini ya apa namanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sering sekali seseorang dibuat lalai ya dari Allah Subhanahu wa taala, lalai dari mengingat kematian, lalai dari akhirat, ya, sering sekali. Sehingga apa namanya silahkan apa namanya cari dunia ya yang kita butuhkan untuk memaksimalkan ibadah kita, memaksimalkan bekal kita kelak di akhirat, ya, tapi kita tetap berhati-hati ya dengan kesenangan-kesenangan dunia ini, ya, karena sudah kita pelajari ya, di dalam surat Al-Alaq, ya, dalam surah Al-Alaq kita sudah pelajari itu belum ya? Sudah kalau tidak salah ya. Ya, sudah, Surah Ustadz. Nah, surah ya, sudah ya. Ya, nah, kita sudah mempelajari itu dalam surah Al-Alaq. Di antara yang kita pelajari sebelum ini yaitu dalam ayat yang ke-6 Allah mengatakan kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya insan itu benar-benar dia melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia melihat dirinya sudah serba cukup. Nah, ya, artinya tidak semuanya seperti itu, tapi banyak yang seperti itu. Ya, tatkala apa namanya istilahnya itu dia punya harta sehingga apapun yang dia butuhkan, ya, dia bisa menunaikannya karena hartanya tadi. Artinya apa namanya ya punya banyak harta, ya. Maka sering sekali hal ini membuat seseorang itu apa namanya melampaui batas. Nah, jadi artinya eh, hal ini harus kita waspadai. Ya, hal ini harus kita waspadai. Ya, siapa yang tahu bahwasannya hati kita dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang ulama pernah mengatakan, ketika saya membaca suatu kitab, saya mempunyai banyak sekali niat. Ya, maksudnya adalah niat-niat yang baik. Untuk apa dia mempelajari kitab itu? Ya, awalnya punya niat yang sangat banyak. Ya, sama seperti apa namanya teman-teman yang menghadiri kajian malam hari ini, pasang niat sebanyak-banyaknya. Selagi itu niat yang baik, maka Allah akan beri kebaikan untuk setiap niat itu.
Yang satu niatnya, maka satu pula, ya, artinya satu itu pula yang dibalas oleh Allah. Yang menghadiri kajian ini dengan 10 niat, maka 10 itu pula yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliya fihi niyah. Ya, ketika itu saya punya niat. Ya, dan niat yang paling utama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala baru saya sampai di pertengahan kitab, kurang lebih maknanya seperti itu, niat tadi berubah-ubah. Ya, niat tadi berubah-ubah. Kenapa? Karena ya hati seperti itu. Ya, siapa yang tahu? Ya, namun kembali kita ke pertanyaan tadi, bagaimana mengejar dunia tapi untuk kepentingan akhirat? Nah, ini bagus. Ya, ini bagus. Tapi jangan sampai membuat kita terlalaikan. Karena kita sedang sedang ibaratnya berhadapan dengan dunia. Ya, kita sedang berhadapan dengan dunia. Nah, tapi kalau seandainya niat kita mengejar dunia untuk kepentingan akhirat, ya, sehingga seperti yang dikatakan kita bisa bersedekah, ya, dengan maksimal, kita bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal, maka ini bagus. Betapa banyak para sahabat yang juga kaya harta, ya, dan mereka gunakan kekayaan harta mereka itu untuk maksimal dalam beribadah, ya, untuk maksimal dalam bersedekah, maksimal dalam berbuat baik, maksimal dalam melakukan amal yang saleh. Ya, hanya saja kita perlu waspada. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an tadi Allah pun mengatakan wala tansa, jangan lupa. Ya, jangan lupa. Artinya kamu mau sedekah, kamu perlu duit. Ya, maksudnya kalau sedekahnya harta, sedekah harta. Kamu mau melaksanakan ibadah haji umrah, kamu perlu duit. Maka jangan lupa, kerja dong kan gitu. Kerja, ya, cari harta, ya. Sekedar Allah mengatakan jangan lupa. Ya, jangan lupa. Ya. Artinya kalau seandainya kita bisa mengusahakannya dengan maksimal, dengan tetap tidak lalai dari jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sungguh kenikmatan yang lain bagi kita. Jadi kenikmatan di atas kenikmatan, kita bisa mengejar dunia, ibarat mengejar dunia untuk akhirat tanpa membuat kita lalai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebahagian orang yang mungkin dia tidak akan bisa mengejar dunia melainkan dengan lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Baik, cukupkan ya. Satu pertanyaan lagi, Ustaz, boleh nggak dari saya lisan aja deh? Oh, boleh. Silakan. Gini, Ustaz, dalam ayat pertama itu kan disebutkan alhaakumut takatsur, Ustaz ya. Ya, Takasur itu kalau dari takasur itu kan lebih kepada berlomba-lomba ya, Ustaz. Artinya lebih dari satu orang dia itu berlomba-lomba. ya, Apakah mungkin nggak, Ustaz, kalau orang mengumpulkan kekayaan itu nggak tanpa berlomba-lomba gitu, Ustaz, maksudnya? Dia tidak ada lawan untuk berlombanya, tapi apakah itu bisa mungkin nggak sih itu, Ustaz, ya, disebut maksudnya untuk menghindari, dalam rangka menghindari takasurnya itu, Ustaz? Kalau ya. dilihat dari kalimatnya. Termasuk dalam Jazakallah dalam khairan. dalam hal ini juga seperti ini gitu. Ya, bahwasannya dia nggak ada lawan lombanya gitu. Ya, nggak ada lawan lombanya. Cuma esensinya atau hampir sama gitu. Bahwasannya dia mengumpulkan harta dan mengumpulkan harta yang membuat dia lalai dari mengingat kematian, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dua hal ini berbeda. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dua hal ini berbeda dari segi perbuatannya, tapi dua hal ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama tercela gitu. Ya, sama-sama tercela. Namun at-takatsur yang dimaksud di sini, ya, memang pada asalnya adalah eh, berlomba-lomba dengan yang lain gitu. Ya, karena dalam bahasa Arab yang bentuk pekerjaannya atau wazan itu apa, timbangan, ya, timbangan perbuatan itu tafa'ala, ya, tafa'ala yatafa'alu, ya, dan darinya perkataan takatsara yatakatsaru, at-takasur tadi itu memerlukan dua orang pemeran gitu, dua orang pelakon, ya. Jadi kayak tadaraba, saling memukul. Ya.
takatsara, saling banyak-banyakan gitu. Jadi ada lawan gitu. Ya, ada lawan. Ya. Namun meskipun begitu, seperti yang disebutkan oleh Al-Akhdian tadi, ini juga perbuatan yang tercela. Ya, dan juga boleh masuk ke dalam ayat ini, tapi bukan secara asal. Ya, secara asal sebagaimana yang tadi disebutkan dalam surah Al-Kahf. Ya, gambarannya seperti itu. Bahwasanya dia berkata, wa huwa yuhawiru, dia berkata kepada teman dia, ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Bahwasanya saya yang paling banyak hartanya, saya yang paling banyak pengikutnya daripada kamu. Jadi ada pembandingnya. Yang ada pembandingnya itu yang disebut sebagai at-takatsur. Namun secara apa namanya, kalau bahasa secara dimnan, secara tidak langsung gitu, perbuatan berlomba-lomba mengejar dunia dan kemegahan dunia tadi meskipun tidak ada lawannya itu juga termasuk dalam peringatan Allah pada surat At-Takatsur ini. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallah khairan. Oh iya. Selamat atas jawabannya. Gimana Ustaz? Mungkin bisa diakhiri kajian Ustaz ya? Atau Ya. ada pertanyaan lagi? Baik, demikian kajian kita pada malam hari ini. Dan kalau lihat dari jadwal Ustaz, mungkin sebelum Ramadan kita ada kajian berapa kali lagi nih Ustaz? Eh, Nampaknya 1 kali lagi Ustaz ya, sebelum iya. Ramadan Ustaz. Boleh, Nanti nanti diatur aja, boleh nanti diatur. diumumkan aja Satu ya. atau dua boleh juga, terserah. Baik Kalau Ustaz. Ramadan bagaimana, kita lanjut atau bagaimana? Ramadan kalau lanjut mungkin habis Kalau Isya tuh lanjut kan ya berarti taraweh nggak Ustaz ya. bisa malam gitu. Iya, Biasanya mungkin taraweh pagi ini gitu, ya Ustaz. pagi atau Mungkin siang. Gitu. kalau ngikut dari kebiasaan kebiasaan sih kalau alam. Biasanya kalau kajian apa tuh kalau Ramadan biasanya libur ya Ustaz ya. Walau alam Iya, kalau kajian tuh biasanya gimana Ustaz? iya. Biasanya Nggak apa libur gitu. nanti diatur aja, kita Hmm. ikut apa namanya, pendapat kebanyakan saja nanti. Baik, Ya. baik. Tapi Baik, Ustaz. kalau seandainya berjalan selama Ramadan, pagi misalnya, insya Allah siap selagi tidak di 10 hari terakhir. Ya, Baik, selagi baik tidak di Ustaz. 10 hari terakhir. Nanti akan dikabarkan kemudian secara Oke, siap insya usaha Allah. ini. Baik, demikian kajian pada malam hari ini. Sekali lagi semoga kita dapat mengambil faedah yang banyak dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. 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 Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz yang sudah menyampaikan kepada kita dan juga kepada para jamaah. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.